Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan media transmisi. Tapi sebelum kami menjelaskan media transmisi itu apa, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada Toro. Ya, perkenalkan nama saya Toro dari kelompok 6. Ya, perkenalkan nama saya Kevin dari kelompok 6. Dan saya yang terakhir, perkenalkan nama saya Revalina Serlidia dari kelompok 6. Terima kasih. Lanjut tadi lagi. Oke, berikut ini nama-nama tadi ya. Oke, kita lanjut. Apa itu media transmisi? Media transmisi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi, maksud data. Karena jarak yang jauh, maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode atau isyarat. Dan isyarat inilah yang akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah kembali menjadi data. Kedua, penggunaan media transmisi. Media transmisi digunakan pada beberapa peralatan elektronika untuk menghubungkan antara pengirim dan penerima supaya dapat melakukan pertukaran data. Beberapa alat elektronika seperti telepon, komputer, televisi, dan radio membutuhkan media transmisi untuk dapat menerima data. Seperti pada pesawat telepon, media transmisi yang digunakan untuk menghubungkan dua buah telepon adalah kabel. Setiap peralatan elektronika memiliki media transmisi yang berbeda-beda dalam pengiriman datanya. Lanjut, karakteristik media transmisi. Yang pertama ada jenis alat elektronika, yang kedua ada data yang digunakan oleh alat elektronika tersebut, yang ketiga ada tingkat keefektifan dalam pengiriman data, yang ketiga ada yang keempat ada ukuran data yang dikirimkan. Oke, dilanjut. Jenis media transmisi. Jenis media transmisi itu ada dua. Yang pertama, guide transmission media. Itu ada kabel twist pair. Yang kedua itu ada kabel koaksial. Yang ketiga ada fiber optik. Nah, terus jenis media transmisi lainnya ada unguided transmission media. Yang pertama ada gelombang mikro, terus ada satelit, yang ketiga ada inframerah. Mungkin bisa dilanjut oleh teman saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi media transmisi yang pertama, yaitu yang berupa guide transmission media. Yaitu yang pertama ada twisted pair cable. Twisted pair cable atau kabel pasangan berpilin terdiri dari dua buah konduktor yang digabungkan dengan tujuan untuk mengurangi dan atau meniadakan interferensi elektromagnetik dari luar seperti radiasi elektromagnetik dari kabel unishielded twisted pair atau UTP dan crosstalk yang terjadi di antara kabel yang berdekatan. Twisted pair kabel ini terdapat dua jenis. Yang pertama itu ada kabel STP atau shielded twisted pair, dan yang kedua ada kabel UTP unshielded twisted pair. Kabel STP ini merupakan salah satu jenis kabel yang digunakan dalam jaringan komputer. Kabel ini berisi dua pasang kabel atau 4 kabel yang setiap pasang dipilin. Kabel STP lebih tahan terhadap gangguan yang disebabkan posisi kabel yang tertekuk. Pada kabel STP, atenuasi akan meningkatkan pada frekuensi tinggi sehingga menimbulkan crosstalk dan noise signal. Yang kedua, ada kabel UTP atau unshielded twisted pair yang banyak digunakan dalam instalasi jaringan komputer.
Kabel ini berisi 4 pasang kabel yang tiap pasangnya dipilin atau di-twisted. Kabel ini tidak dilengkapi dengan pelindung atau bisa dibilang unshielded, dan kabel UTP mudah dipasang, ukurannya juga kecil, dan harganya lebih murah dibandingkan jenis media lainnya. Kabel UTP sangat rentan dengan efek interferensi elektris yang berasal dari media di sekelilingnya. Berikut adalah gambar dari kabel STP dan UTP. Oke, yang kedua ada kabel koaksial. Jadi di sini koaksial adalah suatu jenis kabel yang menggunakan 2 buah konduktor. Kabel ini banyak digunakan untuk mentransmisikan sinyal frekuensi tinggi mulai 300 kHz ke atas. Karena kemampuannya dalam menyalurkan frekuensi tinggi tersebut, maka sistem transmisi dengan menggunakan kabel koaksial memiliki kapasitas kanal yang cukup besar. Ada beberapa jenis kabel koaksial. Yang pertama ada thick coaxial cable atau yang mempunyai diameter yang besar, dan yang kedua ada thin coaxial cable atau mempunyai diameter yang kecil. Berikut di sini ada foto contoh kabel koaksial yang terdiri dari adanya center konduktor, ini yang kecil, terus yang putih ini namanya dielectric, dan yang aluminium ini namanya foil shield, dan yang emas ini namanya braided shield, dan yang hitam ini namanya outer jacket. Di sini ada beberapa keunggulan dan kelemahan dari kabel koaksial. Keunggulan kabel koaksial adalah dapat digunakan untuk menyalurkan informasi sampai dengan kanal 900 untuk telepon, dan dapat ditanam di dalam tanah sehingga biaya perawatannya lebih rendah. Karena menggunakan penutup isolasi, maka kecil kemungkinan terjadinya interferensi dengan sistem lain. Lanjut, ada kelemahan dari kabel koaksial, yaitu mempunyai redaman yang relatif besar, sehingga untuk hubungan jarak jauh harus dipasang repeater jika kabel dipasang di atas tanah. Kemudian rawan terhadap gangguan-gangguan fisik yang dapat berakibat putusnya hubungan. Ada kabel fiber optik atau serat optik. Serat optik adalah saluran transmisi yang terbuat dari kaca atau plastik yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Berdasarkan mode transmisi yang digunakan, serat optik terdiri dari multimode step index, multimode graded index, dan single mode step index. Oke, lanjut. Gambar dari fiber optik yang terdiri dari yang nomor 1 ini ada colored optical fiber core, yang kedua ada thixotropic filling gel, yang ketiga ada extruded PBTP tube, yang keempat ada PE covered fiber reinforced plastic atau VRP, central strand member, yang kelima ada water blocking gam, yang keenam ada polyramid yarn, yang ketujuh ada helically overlap water blocking tape, yang ke-8 ada ripcord, yang ke-9 ada longitudinal aluminium tape atau moisture barrier, yang 10 ada HDPE sheet
atau black. Yang ke-11 ada notch. Dan yang ke-12 standar galvanish steel wire 7 or 1.2 millimeter or messenger. Oke. Yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan dari fiber optik. Kelebihan serat optik adalah lebih murah, bentuknya lebih ramping, kapasitas transmisinya lebih besar, sedikit sinyal yang hilang, dan datanya dapat diubah menjadi sinyal cahaya sehingga lebih cepat, tenaga yang dibutuhkan juga sedikit, dan tidak mudah terbakar. Kekurangan dari serat optik antara lain, biayanya mahal, untuk peralatannya memerlukan konversi data listrik ke cahaya dan sebaliknya yang rumit, memerlukan peralatan khusus dalam prosedur pemakaian dan pemasangannya, serta untuk perbaikan yang kompleks membutuhkan tenaga yang ahli di bidang ini. Mungkin bisa dilanjut oleh teman saya yang bernama Kevin. Oke. Slide selanjutnya, gelombang mikro. Gelombang mikro merupakan bentuk gelombang radio yang beroperasi pada frekuensi tinggi, atau dalam satuan gigahertz, yang meliputi kawasan UHF, SHF, dan EHF. Gelombang mikro banyak digunakan pada sistem jaringan MAN atau warnet dan penyedia jasa internet lainnya. Kelebihan dan kekurangan dari gelombang mikro. Yang pertama, kelebihannya itu menggunakan gelombang mikro adalah akuisisi antar menara tidak begitu dibutuhkan. Lalu dapat membawa jumlah data yang besar, biaya murah karena setiap tower antena tidak memerlukan lahan yang luas. Lalu frekuensi tinggi atau gelombang pendek karena hanya membutuhkan antena yang kecil. Lalu ada kekurangan. Kekurangannya itu gelombang mikro rentan terhadap cuaca seperti hujan dan mudah terpengaruh pesawat terbang yang melintas di atasnya. Oke, selanjutnya satelit bisa dibacakan oleh teman saya, yaitu Toro. Oke, dari yang kita tahu, satelit adalah media transmisi yang fungsi utamanya menerima sinyal dari stasiun bumi dan meneruskan ke stasiun bumi lainnya. Satelit yang mengorbit pada ketinggian 36.000 kaki di atas bumi memiliki angguran orbital velocity yang sama dengan orbital velocity bumi. Hal ini menyebabkan posisi satelit yang relatif stasioner atau geometris. Apabila satelit tersebut mengorbit di atas khatulistiwa, pada prinsipnya dengan menempatkan tiga buah satelit geostasioner pada posisi yang tepat dapat menjangkau seluruh permukaan bumi. Lalu yang itu adalah kelebihan dan kekurangan dari satelit. Kelebihannya adalah keuntungan satelit adalah lebih murah dibandingkan dengan menggelar kabel antar benua, dapat menjangkau permukaan bumi yang luas dan termasuk daerah terpencil yang ada di bumi maupun tempat-tempat yang kurang terjangkau. Meningkatnya trafik telekomunikasi antar benua membuat satelit lebih mudah menarik secara komersial. Kekurangan satelit adalah keterbatasan teknologi untuk penggunaan antena satelit dengan ukuran yang besar, biaya investasi, dan asuransi satelit yang masih mahal. Atmospheric losses yang besar untuk frekuensi di atas 30 GHz membatasi penggunaan frekuensi carrier adalah jenis dari microwave yang menggunakan satelit untuk mengirimkan sinyal ke transmitter atau parabola. Oke. Selanjutnya ada inframerah. Inframerah biasanya digunakan untuk komunikasi jarak dekat dengan kecepatan 4 Mbps. Dalam penggunaannya untuk pengendalian jarak jauh, misalnya remote control pada televisi serta elektronik lainnya. Keuntungan inframerah adalah kebal terhadap interferensi radio dan elektromagnetik. Inframerah mudah dibuat dan murah, instalasinya mudah,
mudah dipindah-pindah, dan keamanannya lebih tinggi daripada gelombang radio. Kelemahan inframerah adalah jaraknya terbatas, tidak dapat menembus dinding, dan harus ada lintasan lurus daripada pengirim dan penerima. Tidak dapat digunakan di luar ruangan karena akan terganggu oleh cahaya sinar matahari. Mungkin sekian dari kelompok saya, kelompok kami. Jika memang ada salah kata atau perbuatan sama video ini berlangsung, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.